Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Fikri Sulasri Amelia, NIM 19201135. Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan wawancara, yaitu tentang sampah. Mengenai apa? Mengenai sampah. Oke, di sini kita akan mewawancarai dari kalangan orang tua, mahasiswa maupun anak-anak. Dan saat ini kita akan mewawancarai dari anak-anak dulu ya. Oke, sini ikuti saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat? Semangat. Oke, Masya Allah semangat ya. Baik, di sini kakak minta waktunya kepada adik-adik dulu ya. Kali ini kakak akan mewawancarai tentang sampah. Tentang apa? Sampah. Oke, tentang sampah. Di sini kakak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di mana pertanyaan yang pertama? Adik-adik semua ada yang tahu apa itu sampah? Sampah adalah kotoran. Bagus, sampah adalah kotoran. Sisa makhluk hidup. Bagus. Sampah adalah benda tidak berguna tapi bisa diolah. Bagus. Jawabannya semuanya mantap. Luar biasa. Sampah adalah sisa buangan atau dari sisa buangan yang tidak bisa digunakan lagi namun bisa diolah. Sampah juga ada yang kotoran, sisa makhluk hidup, barang yang tidak berguna namun bisa diolah atau didaur ulang. Baik, pertanyaan yang kedua. Adik-adik semua, jika membuang sampah itu sembarangan atau pada tempatnya? Pada tempatnya. Bagus. Benar, pada tempatnya? Benar. Pasti pernah buang sampah sembarangan ya? Tidak pernah. Nah, bagus. Memang sepatutnya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau adik-adik pernah membakar sampah? Enggak. Ya, benar, bagus. Itulah yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh membakar sampah dan kita harus membuang sampah pada tempatnya atau tempat pembuangan akhir. Kenapa kita tidak boleh membakar sampah? Bagus, karena takut terbakar. Kemudian, jika kita membakar sampah, maka akan terjadinya Polusi udara. bagus, maka akan terjadinya polusi udara. Kemudian akan menyebabkan terjadinya gangguan Pernafasan. bagus, akan menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, jadi adik-adik semua tidak boleh membakar sampah ya. Oke, bagus. Pertanyaan yang ketiga. Adik-adik semua tahu apa perbedaan dari sampah organik dan sampah anorganik? Ada yang tahu? Ya, baik. Sini kakak akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik. Sampah organik itu ialah sampah yang mudah terurai. Yang mudah apa? Terurai. Bagus. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau sukar terurai. Yang apa? Sukar terurai. Nah, yang sukar terurai atau sulit terurai. Contoh dari sampah organik, adik-adik ada yang tahu? Daun, bagus. Kertas. Bagus, apa lagi? Kalau kita untuk sehat, kita makan Sayur. bagus. Buah-buahan. Bagus, sayur dan buah-buahan yang busuk. Itu adalah sampah yang mudah terurai atau sampah organik. Sedangkan contoh dari sampah anorganik, adik-adik yang tahu? Bagus, kaca, botol, bagus. Kaleng, bagus. Ada yang lagi yang tahu? Kalau kita belanja kita dikasih apa? Plastik atau kresek. Nah, itu contoh dari sampah anorganik, sampah yang sulit terurai. Nah, jika kita timbun ke tanah, sampah plastik itu tidak akan bisa menyatu dengan tanah. Kemudian kita langsung saja masuk kepada pertanyaan yang terakhir. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka akan menyebabkan terjadinya banjir. Bagus. Apa lagi? Bagus. Akan menyebabkan terjadinya penularan penyakit. Dimana kalau kita menumpuk sampah di suatu tempat, maka akan berdatangan hewan di situ. Seperti hewan apa? Kecoa, tikus, apa lagi? Lalat, apa lagi? Nyamuk, bagus. Nah, jika sudah banyak hewan-hewan tersebut hinggap di sampah yang bertumpukan, kemudian kita letak makanan kita di situ, makanan yang sehat kita. Kemudian kita buka dan tidak kita tutup, maka akan hewan-hewan
hewan tersebut akan hinggap ke makanan kita. Kemudian nanti kita makan lagi makanan kita, maka hewan makanan tersebut yang akan membuat kita jadi sakit perut, karena di situ ada hewan seperti lalat yang hinggap di makanan kita yang bersih. Kemudian jadi adik-adik semua, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit kita bisa melakukan beberapa cara. Seperti apa? Kalau kita makan, kita mencuci tangan. Apa lagi? Olahraga. Apa lagi? Kalau makan buah-buahan, sayur-sayuran. Apa lagi? Menjaga kesehatan, istirahat. Kemudian kalau kita mau masak, kita harus mencuci bersih dulu makanannya, baru kita masak. Kemudian kalau kita makan, kita harus mencuci tangan menggunakan apa? Sabun. Baik, itulah beberapa pertanyaan dari kakak. Jadi adik-adik semua tidak boleh lagi membuang sampah pada sembarangan tempat. Jadi harus membuang pada tempatnya dan nggak boleh membakar sampah. Baik, sekian dari kakak. Halo teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai mengenai sampah di kalangan orang tua atau ibu-ibu. Ayo ikutin saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Nak. Oke, baik Bu, mohon waktunya sebentar ya Bu. Saya ingin mewawancarai Ibu mengenai sampah. Di sini saya ingin bertanya ya Bu, apa itu sampah? Apa Ibu tahu mengenai sampah Bu? Kalau menurut saya ya Nak, ini yang saya sapu ini. Itu sampah Bu. Ya. Kemudian sampah itu Ibu buang ke mana Bu? Kalau sudah Ibu buang, Biasanya saya bakar. Ibu bakar sampahnya Bu? Iya. Oh ya Allah, Ibu. Kalau sebenarnya sepatutnya kalau sampah itu tidak boleh dibakar. Kemudian gangguan pernapasan. Jadi sampah itu sebaiknya kita buang pada tempatnya, dikumpulkan kemudian dibuang pada tempatnya ya Bu. Kemudian kalau Ibu tahu apa bedanya sampah organik dan anorganik? Belum tahu Nak. Baik Bu, mohon saya jelaskan sebentar ya Bu. Sampah organik itu sampah yang mudah terurai, sedangkan sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit terurai. Contoh dari sampah organik itu bisa daun Bu. Yang aku sapu ini. Iya, yang Ibu sapu ini itu adalah contoh dari sampah organik. Sampah yang organik itu seperti plastik. Ibu ada nyapu plastik lagi kan Bu? Ada. Yaitu sampah anorganik yang sukar atau sulit ditemukan. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Maaf Bu. Saat pertanyaan yang terakhir itu, Ibu tahu apa yang terjadi jika kita buang sampah sembarangan Bu? Tahu. Apa tuh Bu? Kayak banjir. Apa lagi Bu? Betul Bu, betul sekali. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka akan terjadinya banjir. Kemudian akan terjadinya penyumbatan di mana-mana. Kemudian akan menyebabkan polusi udara. Kemudian juga akan terjadinya penularan penyakit. Baik, sekian yang ingin Anda tanyakan kepada Ibu ya Bu. Makasih banyak atas waktunya ya Bu.